Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek CRM kelompok kami yang beranggotakan saya Asri Rahma Yunanda NIM 221210036, Nadine Kalyana Putri 221210053, Kinesta Alif Kifioreno 221210020, Asaduddin Fahri Juru 221210047. Proyek CRM kami berjudul Implementasi Customer Relationship Management CRM berbasis website di The Opera Coffee. Kendala utama dalam layanan pelanggan yang pertama yaitu belum adanya sistem pencatatan pelanggan atau membership. Pada The Opera Coffee sulit membedakan mana pelanggan yang sudah menjadi member. Hal ini mengakibatkan promosi kurang tepat sasaran. Yang kedua, tidak ada sistem keluhan atau feedback pelanggan. Keluhan pelanggan yang tidak tercatat dapat mengakibatkan layanan tidak dapat ditingkatkan secara konsisten karena tidak ada data yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, belum ada program seperti reward atau loyalty untuk pelanggan yang sering datang. Dengan belum adanya program reward ini berdampak pada kurangnya motivasi pelanggan untuk datang kembali. Yang keempat, belum memiliki riwayat pesanan pelanggan. Belum memiliki riwayat pesanan pelanggan membuat sulit untuk melakukan personalisasi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, belum ada sistem antrian pelanggan. Belum adanya sistem antrian pelanggan menyebabkan antrian menjadi tidak terkendali dan pelayanan kurang efektif. Berikut merupakan tabel kebutuhan sistem informasi CRM yang akan dirancang. Yang pertama ada registrasi pelanggan. Deskripsi kebutuhannya, mendaftarkan diri ke sistem CRM secara online. Tujuannya membangun database untuk mempermudah personalisasi, promosi, dan loyalitas pelanggan. Prioritasnya tinggi. Yang kedua ada loyalitas program. Deskripsi kebutuhannya, form untuk memberikan dan transaksi pembelian dilakukan. Tujuannya mendorong pembelian berulang. Prioritasnya tinggi. Yang ketiga ada komponen feedback pelanggan. Deskripsinya, pelanggan dapat mengisi dan membaca feedback atau keluhan dari pelanggan lain. Tujuannya meningkatkan kepercayaan pelanggan baru. Prioritasnya sedang. Yang keempat, riwayat pesanan pelanggan. Deskripsinya mencatat setiap pesanan pelanggan secara real-time, termasuk data produk, tanggal pembelian, metode pembayaran, dan data pelanggan. Tujuannya membangun basis data pelanggan yang akurat dan lengkap. Prioritasnya tinggi. Yang kelima ada sistem antrian. Deskripsinya mengontrol antrian, mengoptimalkan waktu layanan. Tujuannya meningkatkan efisiensi pelayanan dan produktivitas staf. Prioritasnya tinggi. Berikut merupakan fishbone diagram. Selanjutnya penjelasan fishbone. 1. People atau orang. Staf tidak bisa bedakan pelanggan, member, dan non-member, menyebabkan perlakuan yang tidak konsisten kepada pelanggan. 2. Tidak dilatih menggunakan sistem CRM, menyebabkan staf tidak maksimal dalam memanfaatkan teknologi untuk melayani pelanggan. Kedua ada mesin atau sistem. Pertama, tidak ada database pelanggan, sulit untuk mencetak interaksi, melacak interaksi dan preferensi pelanggan. Kedua, tidak ada sistem CRM. Tidak ada alat bantu untuk mengelola hubungan pelanggan secara sistematis. Ketiga, ada metode. Pertama, tidak ada sistem feedback pelanggan. Perusahaan tidak tahu apa yang perlu diperbaiki dari layanan. Kedua, tidak ada alur program loyalitas pelanggan. Tidak ada intensif bagi pelanggan untuk tetap loyal. Keempat, ada material atau data dan informasi. Yang pertama, tidak tercatat metode pembayaran dan riwayat pesanan. Informasi penting untuk pelayanan ulang dan analisis hilang. Kedua, tidak ada data pelanggan. Tidak bisa dilakukan analisis kebutuhan atau perilaku pelanggan. Yang kelima, ada environment atau lingkungan organisasi. Pertama, promosi tidak tepat sasaran. Informasi promosi tidak sampai ke target yang sesuai. Yang kedua, tidak ada program reward. Kurangnya motivasi pelanggan untuk terus menggunakan layanan.
Yang ketiga, motivasi pelanggan rendah. Tidak ada dorongan atau alasan kuat bagi pelanggan untuk tetap setia. Ringkasan, diagram ini menunjukkan bahwa masalah layanan pelanggan yang tidak efektif disebabkan oleh 1. Kurangnya pelatihan dan kesadaran staff atau people. 2. Tidak adanya sistem dan teknologi pendukung atau mesin. Ketiga, metode pelayanan yang tidak lengkap atau metode. Keempat, data pelanggan yang tidak memadai atau material. Dan yang terakhir, lingkungan promosi dan loyalitas yang lemah atau environment. Selanjutnya ada acquiring new customer. Yang pertama ada komponen, as is a system, dan to be system. Pertama, strategi. Promosi terbatas hanya melalui media sosial pribadi, tidak terarah dan tidak terstruktur. To be sistemnya, membangun sistem website sebagai daya tarik pelanggan baru melalui promosi digital dan program referral. Selanjutnya, people as is sistemnya, pencatatan transaksi dan data pelanggan dilakukan manual oleh kasir tanpa integrasi sistem. To be sistemnya, pelatihan staf untuk menggunakan sistem CRM dan POS agar data pelanggan dan transaksi otomatis tercatat. Yang ketiga ada proses. As is sistemnya, promosi dilakukan secara pasif dan manual melalui akun media sosial pemilik. To be sistemnya, entry promosi dilakukan via dashboard website CRM, disebarkan otomatis ke email, WhatsApp, dan media sosial. Dan yang terakhir ada teknologi. As is sistemnya belum memiliki website resmi dan sistem CRM. Komunikasi hanya melalui WhatsApp. To be sistemnya dibangun sistem website dan CRM yang terintegrasi sebagai media promosi. Selanjutnya ada in changing the profitability of existing, yaitu ada komponen as system dan to be system. Yang pertama, strategi. Tidak ada strategi khusus untuk meningkatkan transaksi pelanggan yang sudah ada. To be sistemnya menggunakan strategi personalisasi penawaran dan program loyalitas berbasis histori pembelian pelanggan melalui sistem CRM. Yang kedua, people as sistemnya, staf hanya melayani penjualan langsung tanpa pengelolaan data, referensi, atau kebiasaan pembelian pelanggan. To be sistemnya, staf dilatih untuk mengelola database pelanggan dan memberikan rekomendasi berbasis data melalui sistem CRM. Ketiga ada proses. As is sistemnya, tidak ada pencatatan referensi atau riwayat transaksi pelanggan yang bisa dimanfaatkan. To be sistemnya, data historis transaksi digunakan untuk membuat promosi yang relevan seperti bundling, profit, favorit, atau diskon ulang tahun. Yang terakhir teknologi. As is sistemnya, tidak ada sistem yang mendukung pelacakan loyalitas atau segmentasi pelanggan. To be sistemnya, CRM berbasis website memungkinkan pelacakan poin loyalitas, segmentasi pelanggan, dan pengiriman otomatis promosi yang dipersonalisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang retaining. Yang pertama ada komponen, yaitu ada strategi, people, proses, teknologi. Terus ada S sistem. Untuk strategi yaitu ada promosi, masih terbatas dan belum terstruktur secara digital. To be sistemnya membuat website dan aplikasi mobile sebagai pusat informasi dan pemesanan untuk menarik minat pelanggan baru. Yang kedua ada people. Sistemnya interaksi dan pencatatan dilakukan manual, keterbatasan dalam menjangkau audiens baru. To be sistemnya meningkatkan kapasitas SDM digital untuk menangani platform dan kolaborasi dengan influencer kesehatan. Yang ketiga ada proses. Sistemnya promosi dilakukan secara organik di media sosial tanpa strategi kampanye terukur. To be sistemnya membuat konten promosi terjadwal di media sosial dan website, serta membangun komunitas lewat kampanye terpadu. Yang terakhir ada teknologi, yaitu tidak ada integrasi CRM atau platform digital untuk akuisisi pelanggan. To be sistemnya mengembangkan website dan aplikasi mobile dengan integrasi sistem CRM dan tracking untuk konversi pelanggan baru. Selanjutnya ada uraian masalah. Yang pertama, faktor
permasalahan, faktor proses, masalah promosi tidak tepat sasaran, penyebab tidak adanya sistem pencatatan pelanggan atau member yang memadai, pelayanan lambat saat ramai, penyebab tidak tersedia sistem antrian pelanggan, faktor prosedur. Yang pertama, tidak ada umpan balik dari pelanggan, penyebab belum tersedia sistem keluhan atau feedback pelanggan. Yang kedua, tidak ada program loyalitas pelanggan, penyebab belum ada sistem reward atau penghargaan untuk pelanggan yang sering datang. Yang ketiga, sulit melakukan personalisasi layanan, penyebab tidak tersedia riwayat pesanan pelanggan secara digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case terlebih dahulu. Fitur staff di sini berikan layanan ke pelanggan. Dan untuk pelanggan, fitur pelanggan ada tukar poin loyalitas, kirim umpan balik, gabung antrian manual, lihat menu produk, kelola keranjang, gunakan kode promo, pesan online, lihat riwayat pesanan, lihat respon feedback, masuk antrian otomatis, dapatkan poin loyalitas. Fitur back-end system, AI proses feedback, validasi, dan simpan pesanan. Pelanggan juga dapat mengelola akun, daftar masuk keluar. Dan di sini ada fitur admin, sama seperti pelanggan. Admin juga dapat mengelola akun, daftar, masuk, dan keluar. Fitur admin, panel admin, kelola produk, kelola promosi, kelola reward loyalitas, kelola pesanan, laporan pendapatan, pesanan manual pelanggan, kelola data pelanggan, dan kelola antrian. Saatnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama, pelanggan login ke akun, selanjutnya lihat menu, kelola keranjang, gunakan promo atau tidak, masukkan kode promo, klik pesan sekarang. Sistem backend-nya, validasi data pesanan, simpan pesanan dan status, diproses, tambahkan ke antrian otomatis, tambahkan poin loyalitas, kirim konfirmasi ke pelanggan. Selanjutnya, lihat riwayat pesanan, ingin tukar poin, ya atau tidak, tukar poin loyalitas, kirim umpan balik. AI, Gemini API, proses feedback, lihat respon dan riwayat feedback. Selanjutnya, kita login admin, akses panel admin, kelola pelanggan, kelola produk, kelola promosi, kelola reward, kelola antrian, kelola pesanan. Lihat laporan pendapatan, jika pelanggan walk-in, buat pesanan manual. Selanjutnya, tambahkan ke antrian, tambahkan poin ke pelanggan, terus gabung manual, selanjutnya berikan layanan pesanan ke pelanggan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem CRM yang ada pada The Opera Coffee yang telah dibuat. Pertama-tama, pelanggan bisa mendaftarkan diri dan memasukkan data-datanya di sini. Contohnya masukkan seperti ini. Saya telah membuatnya sebelumnya, sekarang saya akan mencoba login. Setelah proses login berhasil, pelanggan akan masuk di bagian dashboard pelanggannya. Di mana di bagian dashboard pelanggannya akan seperti ini, di mana ada untuk menu pemesanannya, bisa langsung ke pesan sekarang yang ada pada menu di atas. Untuk di menu pesan sekarang ada juga bagian penawaran hari ini, di mana ini bisa dikelola oleh
proses admin yang akan saya jelaskan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana untuk proses pemesanannya dulu. Di sini ada, misalkan pelanggan ingin memesan espresso, dan dia juga bisa menggunakan promosinya di sini. Setelah pelanggan mendapatkan promosi, dia juga bisa mengelola apa mau membeli 1 atau 2 item. Misalkan sini saya masukkan 2 item, pembuatan pesanannya di sini. Setelah pembuatan pesanan berhasil, akan memunculkan notification seperti ini, dan pelanggan juga bisa melihat pesanannya. Pesanannya di sini, dimana ada statusnya juga, biar bisa lebih jelas dikontrol secara real time oleh pelanggannya untuk melihat statusnya. Dan untuk proses antriannya seperti ini, dimana setelah memasukkan pesanan, antrian akan dikelola oleh backend dari proses di CRM The Opera Coffee, dimana langsung ada estimasi tunggunya di sini. Ini yang nama pelanggan tadi, dia bisa melihat siapa saja yang ada dalam antrian dan juga waktu estimasi tunggunya di sini. Setelah tunggu berhasil, statusnya akan berubah secara otomatis jika waktunya habis. Dan juga bisa diubah juga status manualnya oleh admin dari The Opera Coffee CRM apabila pesanan sudah selesai. Untuk bagian masukan atau reviewnya seperti ini, di mana pelanggan dapat memberikan rating dan review pada produk-produk dari CRM Cafe. Misalkan di sini saya masukkan bagus tempatnya. Setelah memasukkan komentar, akan masuk di bawah seperti ini. Dan juga otomatis tanggapan dari The Opera Coffee-nya langsung dijawab oleh AI yang terintegrasi. Jadi untuk pembalasan setiap komen-komen dari pelanggan bisa langsung di-generate langsung oleh AI. Dan untuk sistem reward-nya di sini, kami membuat sistem reward-nya itu jadi kayak ada poin, di mana setiap pesanan yang berhasil akan menambahkan poin. Setelah poin terkumpul cukup, bisa ditukarkan dengan reward loyalitas pelanggan yang ada di bawah sini. Di sini baru 2, tapi bisa ditambahkan lagi nanti di penjelasan selanjutnya yang akan saya jelaskan di proses adminnya. Mungkin untuk menu dan beranda-beranda dari customer seperti ini, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk proses pengelola di adminnya. Kita keluar dulu, masukkan login sebagai admin. Setelah masuk di panel adminnya, akan seperti ini, di mana dashboard adminnya. Di sini admin juga bisa menambahkan langsung customer secara manual, misalkan namanya dan segala macamnya di sini. Admin juga bisa memasukkan detail antrian secara manual. Jika pelanggan belum mengerti cara memesan dengan online, pelanggan juga bisa langsung minta ke admin untuk pesanan secara offline-nya juga bisa. Di sini juga ada ringkasan pendapatannya, bisa dilihat untuk semua pemesanannya bisa di sini, bisa dilihat oleh admin. Dan untuk statusnya, status pesanannya bisa dirubah di sini. Misalkan di sini tadi pesanan dari customer yang saya buat sebelumnya masih proses sedang disiapkan, bisa dirubah jadi selesai. Perbarui status akan seperti ini, status berhasil diperbarui, dan keuntungan dari pendapatannya langsung diupdate sesuai pesanan yang telah terjadi atau telah sukses. Sini adminnya juga bisa langsung memasukkan pesanan pelanggan secara manual yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Jika pelanggan ingin memesan secara offline langsung ke gerai di The Opera Coffee CRM.
Sini bisa ditambahkan, cari produk segala macam. Di sini ada kelola produk. Di sini kita bisa menambahkan menu-menu yang ada pada The Opera Cafe. Kita bisa lihat menu-menunya di sini. Bisa ditambahkan harga, kategori, dan deskripsinya. Nah, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang pada bagian promosi, di sini juga bisa ditambahkan. Seperti sebelumnya saya menambahkan promosi spesial akhir pekan yang tadi saya tambahkan pada customer sebelumnya di sini. Kita bisa menambahkan promosi baru seperti promosi hari raya atau sejenisnya di sini untuk bisa dipakai oleh pengguna atau customer. Dan untuk program rewardnya yang sebelumnya saya jelaskan juga bisa ditambahkan di sini. Misalkan kita mau menambahkan diskon khusus atau hadiah-hadiah tertentu, bisa di sini tambah reward dan juga berapa poin yang bisa ditukar. Jika poinnya cukup maka bisa ditukar. Di sini manajemen antrian langsung. Di sini juga. Di sini juga ada data-data pelanggan yang telah terdaftar. Nah, untuk sistem antriannya seperti ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.